Kabar kehamilan Erika Carlina di luar nikah kembali menyeret perhatian publik pada pernyataan kontroversi kekasihnya DJ Bravi. Dalam sebuah podcast bersama Rachel V-nya, Bravi secara terbuka mengaku bangga memiliki Erika sebagai pasangannya. Namun, ucapannya memicu polemik ketika ia menyebut Erika dengan istilah vulgar yang dianggap merendahkan perempuan. Meski terdengar seperti candaan, kalimat tersebut langsung viral dan memancing reaksi keras dari netizen yang budiman yang menilai ungkapan itu tidak pantas diucapkan, terlebih oleh seorang pasangan. Gelombang komentar bermunculan, salah satunya dari salah satu akun yang menilai istilah tersebut berkonotasi tidak sopan dan sangat tidak menghormati. Ada pula netizen yang budiman yang menyatakan jika berada di posisi Erika, mereka akan mengakhiri hubungan karena merasa direndahkan. Meski begitu, sebagian netizen yang berbakti mencoba memahami konteks pernyataan DJ Bravi. Menurut mereka, ucapan tersebut mungkin sebatas candaan yang lazim di lingkaran pergaulan mereka. Apalagi Erika terlihat tertawa santai saat mendengarnya. Beberapa bahkan menyebut Bravi hanya membacakan komentar netizen yang budiman dan menggunakan kata ibaratnya, sehingga maksudnya adalah bentuk kebanggaan bukan penghinaan. Erika disebut bacol se-Indonesia sama cowoknya sendiri. Bacolan nomor 1 Indo nih, yang dapat gua gitu. Gue ngerti itu maksud referensinya itu adalah Erika tuh cewek paling cantik di Indonesia yang jadi idola banyak cowok. Tapi menggunakan kata bacol yang berarti many guys fantasizing sexually over her, menurut gue itu sangat-sangat tidak sopan, tidak senonoh banget, apalagi ngomong tuh cowoknya sendiri. Kalau gue punya cowok terus dia ngomong kayak gitu tentang gue, udah pasti kayak gue putusin saat itu juga. Kalau menurut kalian gimana? Namun, terlepas dari pro dan kontra, pernyataan ini semakin memperpanjang sorotan terhadap hubungan Bravi dan Erika yang kini tengah menanti kelahiran buah hati mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Erika Carlina hamil 9 bulan. Gue baru aja nonton di podcast Close the Door dan kaget banget tiba-tiba Erika Carlina speak up kalau dia lagi hamil 9 bulan. Gue bakal ceritain cuplikan yang ada di podcast ini. Jadi di podcast ini dia bilang kalau dia tuh lagi hamil 9 bulan dan sempet hampir nikah sama bapaknya anak ini. Awalnya mereka tuh udah sama-sama mau untuk bertanggung jawab, udah beli cincin, udah beli baju dan lain-lain. Tapi setelah beberapa hal yang dia tahu dari laki ini, dia mutusin untuk nggak jadi nikah. Yang pertama, katanya si cowok ini tuh udah punya anak dan dia tuh nggak tahu sebelumnya. Yang kedua, katanya si cowok ini punya cewek lain. Nah, kenapa akhirnya sampai Erika speak up soal ini? Karena dia diancem dong. Jadi si cowok ini kan buat grup gitu ya sama fans-fansnya. Nah, salah satu dari fansnya itu ngasih tahu ke Erika. Dia nunjukin dari semua isi percakapan yang ada di grup itu. Nah, si cowok ini ngancem bakal ngancurin karirnya Erika nanti setelah dia lahiran. Bahkan sampai nggak ngakuin itu anaknya dia. Nah, di podcast ini kan nggak nyebutin ya nama cowok ini siapa. Tapi ada kisi-kisinya nih. Katanya kemarin tuh mereka sempat diberitain settingan. Dan si cowok ini klarifikasi kalau itu cuman gimmick. Nah, kira-kira siapa nih cowoknya? Coba tulis di komentar. Buat yang belum tahu ya, atau masih nerka-nerka, siapa sih tuh yang dimaksud sama Mbak R? Mbak R by the way, balik fokus ke pelaku. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung siapa sih yang dikira Mbak R, siapa sih ya yang dimaksud sama Mbak R, kuncinya ada di satu kata. Mbak R sempat mention ada kata-kata terakhir yang diomongin sama orang itu, yang Mbak R ngomongnya kayak gini, kamu nggak marah sama kita kalau lo tahu siapa yang ngomong kayak gitu, lo kan tahu saatnya. Karena gue dia ngikutin itu orang yang dulu sebelum dia sama Mbak R. Makanya gue kaget banget pas dia sama Mbak R, gue tuh kaget banget. Jadi begitu, itu adalah kata kuncinya, lo cari tau sendiri deh. Buat Mbak R, aku nggak tahu Mbak R bakal nonton fit tiap atau enggak, tapi gue sama Mbak R katanya media ini tuh bakal tetap ngomongin Mbak R. Sayangnya Mbak R kan belum main lah podcast media, main dong. Aku kaget banget ada berita Erika hamil, dan ada satu clue yang aku tangkap untuk menentukan siapa ayah dari jabang bayi ini adalah ketika Erika menyebutkan tanggal lahir si anak
Yang ternyata angka dari tanggal lahir anak ini juga ada angka yang sama dengan angka yang ada di tanggal lahir ayahnya. Guys, jadi tadi aku baru aja bangun tidur dan seperti biasa ya, kalau kita bangun tidur kan lihat HP, scroll dan aku kaget banget ada berita Erika hamil. Tapi setelah aku nonton nih podcast dari Deddy Corbuzier ya, dan aku cocokkan dengan tanggal lahir seorang Erika ya, aku nggak begitu kaget dengan apa yang semua Erika ucapkan di podcast tersebut. Karena semua itu bener-bener kayak menunjukkan pola-pola yang ada di tanggal lahir seorang Erika. Nih, aku spill ya tanggal lahir dari Erika. Erika Carlina lahir di tanggal 10 Agustus tahun 1993. Kalau kalian pernah lihat ya podcast aku dengan waktu itu, apa sih nama podcastnya tuh? Ada Erika, kemudian Powerpuff Girl. Tuh, itu ada Erika, ada Sarah Gibson, terus ada Aukarin, bener, dan juga Keanu. Itu aku memang banyak banget mengulik tentang Erika dan juga Keanu, termasuk bagaimana Erika ini mengalami kayak trauma, luka batin gitu ya, yang ada di family-nya. Kalau di podcastnya Deddy Corbuzier, dia mengungkapkan bahwa keluarga itu adalah yang membuat dia kuat. Itu aku mengamini. Karena apa? Pada saat aku bertemu sama Erika ya, aku mengkulik tanggal lahirnya, tentang trauma atau luka batinnya terhadap family, dan ia mengiyakan ya, walaupun mungkin tidak ditayangkan di podcast gitu ya, karena banyak editannya. Tapi di keluarganya inilah akhirnya Erika menemukan satu kekuatan. Karena apa? Erika punya kode family. Mau tanda kutipnya, mau se-complicated apapun relationship-nya dia terhadap keluarganya ya, atau dengan keluarganya ini, tapi penopangnya tetap family. Karena ini ada benang merahnya dengan kode family-nya seorang Erika. Di podcastnya Deddy Corbuzier kan ditanyakan ya, kenapa mempertahankan kandungannya ini gitu. Satu jawabannya, dia memiliki kode family real. Erika ini memang memiliki kode juga yang namanya kode kehilangan ya. Jadi banyak banget kehilangan-kehilangan yang Erika rasakan. Bukan kehilangan yang biasa-biasa aja guys. Termasuk dalam kasus ini, karena dia merasakan bahwa harusnya aku ini dalam kondisi hamil, harusnya aku happy, harusnya aku juga dipeluk oleh pasangan gitu ya, tapi tidak merasakan itu. Nah, ada kehilangan rasa yang sangat luar biasa di tubuh atau di diri seorang Erika. Jadi pergumulan Erika ini antara kode kehilangan dan juga kode family. Ketika dia mulai berpikir bahwa aduh, nanti aku akan kehilangan masa-masa di mana aku harusnya bahagia, aku akan kehilangan masa-masa di mana anak aku harusnya bertumbuh dengan seorang ayah, itu dia gede banget rasa kehilangan dirasanya dia. Tapi dia juga memiliki kode family yang mana itu akan sangat mempengaruhi keputusan hidup dia. Dan bersyukur banget akhirnya kode family-nya lebih kuat daripada kode kehilangan dirasanya ini. Terus juga diceritakan ya di podcast kenapa sang ayah dari bayi ini kok justru semacam memberikan pressure gitu loh ke Erika. Nah, jawabannya adalah karena sang ayahnya ini itu dia awalnya mau bertanggung jawab kepada Erika karena dia nggak mau nama dia rusak. Dan dia sangat takut sekali ketika Erika membicarakan hal-hal negatif terhadap dirinya, terutama dalam hal pertanggungjawaban, dan itu bisa merusak karirnya. Dan ketika Erika ini juga sudah meng-close ya, sudah menutup pintunya untuk dipertanggungjawabi oleh sang laki-laki ini juga dia masih aja gitu loh takut. Ketika seorang Erika ini tuh juga akhirnya memberikan kayak insight-insight negatif gitu loh di publik yang bisa menghancurkan karirnya. Makanya dia mulai mengumpulkan orang-orang untuk bisa menjadi pendukung dia ketika Erika mengeluarkan statement-statement yang bisa membuat citra dirinya rusak. Dari mana aku tuh bisa menganalisa bahwa si ayah bayi ini ya, itu dia takut banget reputasinya rusak, tentu saja dari tanggal lahir
Pertanyaannya, dari mana aku tahu? Guys, aku mengkulik ya, mantan-mantan Erika tuh siapa aja gitu lah ya. Dan ada satu clue yang aku tangkap untuk menentukan siapa ayah dari Jabang Bayi ini adalah ketika Erika menyebutkan tanggal lahir si anak, yang ternyata angka dari tanggal lahir anak ini juga ada angka yang sama dengan angka yang ada di tanggal lahir ayahnya.